Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kitabul ilmi wa fihi sab'atu abwab. Al-babul awwal fi fadlil ilmi wat ta'lim wat ta'allum. الباب الثاني في فرض العين وفرض الكفاية من العلوم وبيان حد الفقه والكلام من علم الدين وبيان علم الآخرة وعلم الدنيا. الباب الثالث فيما تعده العامة من علوم الدين وليس منها، وفيه بيان جنس العلم المذموم وقدره. Nah, al-babur rabi' fi afatil munadhara. Ini penyakit-penyakit debat ini. Wa sabab ishtighalin nas. Kenapa sih manusia sibuk dengan khilaf jadal gitu kan? Ini penyakitnya ini munazara ini. Ya seperti sekarang yang kita melihat kan yang masalah nasab-nasab itu kan. Nah, iya, gitu. Fi adab al-muallim wal muta'allim, fi afatil ilm wal ulama, penyakit ilmu ulama, wal alamat al-fariqah, tanda-tanda yang membedakan antara ulama dunia dan akhirah. Al-babus sabi' fil aqli wa fadlihi wa aqsamihi wa ma jaa fihi min akhbar. Ini secara ringkas pembagian bab-bab al-ilm. Al-ilmu itu sampai sekarang orang nggak tahu apa definisi ilmu. Nggak ada yang tahu. Sampai sekarang. Ilmu itu apa sih itu? Sisi katanya. Makanya di sini nggak ada definisi ya. Ini nggak ada definisi ilmu nih, 3. Nggak ada, cuman iya. Nggak ada. Biasanya disebut di kutub ilmu kalam itu. Ilmu kalam, selisih ulama. Apa sih dimaksud dengan ilmu? Definisi ilmu sebenarnya apa sih gitu? Sampai-sampai ada sampai 15 pendapat. Gitu. Dan semuanya nggak ada yang benar gitu. Biasanya kan kalau ta'rif kan jami' ma'ni gitu kan. Tapi selalu setiap ta'rif pasti ada kekurangannya, ada apa namanya? Tidak jami, tidak mani. Iya, pasti. Di hasyiah itu di syarah apaan? Ithaf itu ada disebut-sebut. Sini ada ini. Iya. 15 pendapat ini. Akhirnya sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Amidi mengatakan ilmu memang gak ada yang tahu dah definisi. Karena ilmu itu semua orang tahu gitu. Al-babul awal fi fadlil ilmi wat ta'lim wa syawahidihi minan naqli wal aqli. Syawahidi artinya adalah dalilnya gitu. Bukti-bukti kemuliaan ilmu dan ta'lim dan bukti-buktinya dari an-naql dan al-aql ini. Ini ayat ini banyak. Mungkin kita baca apa? Kalau udah paham, insya Allah kita nggak usah nerangin misalnya kan. Nanti kalau siapa yang paham, silakan tanya. Fadilatul ilm. Keutamaan ilmu. Syawahiduha minal Qur'an. Qauluhu azza wa jal. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Wal malaikatu. Wa ulul ilmi. Qaimam bil qisti. Syahidallahu, syahidah sini ada 3 arti ya, syahidah. Syahidallahu, kalau dasar katanya adalah Allah bersaksi gitu kan. Syahidah kan berarti bersaksi kan. Cuman ulama sini menafsirkan syahidah bisa berarti akhbara, menceritakan, memberitakan. Juga bisa berarti apaan? Bayyana, menjelaskan, atau hakama, memutuskan. Jadi syahidallahu ini ya tiga-tiganya.
Allah memberitahukan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, juga Allah Subhanahu wa taala memutuskan. La ilaha illa huwa wal malaikatu. Adapun syahidal malaikah, ya, atau syahida ulul ilm, artinya apaan? Enggak sama dengan syahidallah gitu. Beda. Kan ada 3 kan? Syahidallahu wa syahidal malaikatu wa ulul ilm. Kalau syahidallahu tadi, ya, akhbara wa bayyana wa hakama, ya. Kemudian sementara syahidal malaikatu itu artinya adalah iqrar, pengakuan, aqarra gitu. Malaika sama ulul ilm sama. Ulul ilm juga mengakui. Ulul ilm bukan memutuskan kan? Malaikat juga tidak memutuskan, yang memutuskan Allah Subhanahu wa taala kan? Yang menjelaskan Allah Subhanahu wa taala kan? Sementara malaikat dan ulul ilm semuanya adalah iqrar, mengakui. Qa'iman bil qisti. Bil qist arti qa'iman arti menegakkan keadilan. Fanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan zatnya sendiri, ya. Wa sanna berarti kedua dari musanna, ya. Kalau muji sana gitu. Muji itu sana. Sanna di sini yang kedua dengan malaikat. Wa tsallatsa yang ketiga dengan ahlul ilm. Wa nahika bihadza syarafan. Nahika artinya apa? Cukuplah. Cukuplah ini kemuliaan bagi siapa? Bagi orang berilmi. Syarafan wa fadlan wa ijlalan wa nublan. Ijlal itu kita mentazimkan. Wa nublan. An-nubul sama, syarif, nabil. Orang nabil itu orang yang syarif gitu. Kemudian, kalau Darul Minhaj Jalalan. Saya kan punya 2 kitab di sini. Jalalan nih. Jalalan bisa sama dengan izaman wa ta'ziman gitu. Syarafan wa tashrifan gitu. Ijlalan wa jalalan sama dengan syarafan atau tashrifan. Fadlan atau tafdilan gitu. Karaman takriman. Jadi maksud ini cukuplah kemuliaan bagi ulama, ya, karena Allah menggandengkan diri sendiri dan malaikat, kemudian ahlul ilm. Kemudian wa qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jelas nih, ya. Cuman derajat ulama lebih tinggi daripada derajat orang mukmin. Tapi kenapa disebut alladzina amanu duluan? Karena dasarnya begitu. Dasar kalau ingin apa? Derajat tinggi di surga gitu, iman dulu pasti. Syarat dulu kan? Kalau orang sudah beriman, sudah dapat derajat yang mulia. Ditambah kalau dia punya ilmu, Masya Allah, derajatnya lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minin. Derajat yang di atas orang mukmin tapi yang jahil istilahnya, atau mukmin yang abid aja gitu. Bisa 700 darajah. 700 apa? Derajat. Ma bainad darajatain, antara 2 derajat itu masiratu 500 amin. Perjalanan 500 tahun. Tapi nggak tahu ya maksudnya 500 tahun, ya. Ini alamul ghaib ini gimana?
Kadang-kadang di sorga itu, dia juga Imam Ghazali, tapi di bab mana jelaskan gitu. Walaupun derajat kita rendah, tapi itu sorga. Tetap nikmat. Tapi bagi kelas itu. Meskipun di emperan itu. Meskipun emperan. Ya. Emperan juga nggak apa-apa kita. Iya, nggak apa-apa lah. Cium surga lah. Ada bau AC-nya gitu. Iya. Kalau itu di emperan, Dia, kalau ditarik. Jadi dia, Imam Ghazali pernah mencontohkan, kalau anak kecil ya, anak kecil usia SD, kalau kita kasih 20.000, itu surga buat dia. Pasti senang kan? Nikmati. Karena dipikir paling beli permen gitu, jajan. Itu surga dia begitu. Udah nikmat kan? Kalau surganya buat orang ulama nggak begitu kali ya? Enggak. Habis itu kalau orang di usia SMP, lain lagi. Kalau kita kasih 100.000, baru merasa surga. Hah? 20.000 ya biasa-biasa Biasa aja. Kan? Begitu bandingannya gitu. Hah? Sesuai dengan ekspektasinya. Iya, terus sesuai dengan kenikmatan diperoleh gitu. Kalau kita orang kuliah, kadang-kadang kalau kita ngasih 1 juta baru merasa surga buat dia. Bagi kita mungkin nggak ada apa-apanya gitu, malum ya. Gitu udah. Lagi bagi musuh. Hah? Iya. Hah? Apa ini? Iya. Besok kan datang lagi. Kalau bagi kita mungkin orang ngasih 100 juta baru terasa surga gitu kan. Begitu, walaupun derajatnya antara 2 derajat, tapi perbedaan jauh. Sama perbedaan antara yang anak SD sama di atasnya gitu. Perbedaannya jauh gitu. Nih, kenikmatannya jauh, tapi masing-masing merasakan nikmat gitu. Jadi sini bayangkan 700 derajat perbedaannya. Kalau masing-masing 2 derajat, perbedaannya jauh gitu. Sama dengan anak TK sama anak kuliah misalnya gitu. Hah? Makanya kata orang, kalau ente bisa dapat mercy di akhirat, kenapa ente dapat Avanza gitu? Ngerti nggak maksudnya? Kita bisa misalnya dapat mercy, kenapa kita dapat Avanza gitu? Jadi kalau orang bilang cukup bagi saya Avanza di akhirat, ya berarti orang rendahan itu, terserah. Orang malas ibadah, malas belajar gitu kan? Berarti orang itu malas. Ada nggak di akhirat itu gitu ya? Hah? Kendaraan gitu. Ya nggak tahu, cuman saya gambarkan aja gitu. Hah? Gitu, lucu juga ya. Hah? Balapan gitu. Mungkin di akhirat kita nggak butuh mobil lagi, cuman Mobil. kenikmatan begitu. Wa qala ta'ala innama yakhsha Allah qul hal yastawi alladziina ya'lamun walladziina la ya'lamun. Jelas ini pasti. Wa qala ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Karena memang ulama lah yang memang tahu hakikat Allah Subhanahu wa taala, ya ulama. Ma'rifatullah, ya ulama yang tahu benar. Semakin orang mengetahui Allah Subhanahu wa taala, jelas semakin takut kepada Allah Subhanahu. Apalagi yakhsha ini beda dengan yakhaf. Kalau yakhsha kita khawatir, tapi khawatir terhadap sesuatu, tapi karena sesuatu itu adalah sesuatu yang agung gitu. Bukan takut karena seram kan? Bukan seram ya. Kalau seram, khauf berarti. Khauf itu. Gimana kalau yaksha? Yaksha itu takut terhadap sesuatu yang agung. Yang agung. Jadi sebenarnya bukan takut ya. Kayak apa istilahnya? Kalau kita misalnya mau ketemu presiden, kayaknya segan. Kayak begitu ya. Kalau yakhaf kan, ente yakhaf sama singa, orang yakhaf sama ular gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya ketemu raja atau ketemu ini, baru yakhsha gitu. Karena yang ditakuti itu adalah sesuatu yang besar gitu. Sesuatu yang agung. Jadi memang ulama yang mengerti benar-benar Allah Subhanahu wa taala, arif billah, mereka lah yang khawatir dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Terus wa qala ta'ala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum.
wa man 'indahu ilmul kitab. Qul kafa billahi. Kafa billahi, cukuplah. Ba ini zaidah sebenarnya. Ba itu Allah artinya ya. zaidah aja. Kafallahu syahidan. Asalnya gitu ya. Ya. Jadi kafa ini adalah fi'il madhi ya. Fa'ilnya Allah gitu. Kadang-kadang ya karena bisa di ziyadat at-ta'kid. Oh gitu. Kalau kita sebenarnya nggak pantas sebut Al-Quran zaidah gitu. Nggak sopan ya. Nggak sopan ya. Cuman kalau di nahwu memang sebut zaidah gitu. Tapi mufassirin kadang-kadang mereka nggak sebut zaidah, cuman sebut silah gitu. Karena kalau tambahan kayaknya ada tapi nggak ada makna. Iya. Makanya sementara huruf kan di Al-Quran pasti ada maknanya. Pasti. Iya, kalau dari segi nahwu segala macam dianggap zaidah. Tapi sama ahli tafsir mungkin ada artinya gitu kan. Kita nggak tahu. Rata-rata sih disebut ditakkid aja gitu, selain penguat aja gitu. Kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu ilmul kitab. Apa maksud man 'indahu ilmul kitab? Orang yang mempunyai Ilmu tentang Al-Quran. ilmul kitab. Di sini dibilang ilmul kitab adalah ilmu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya diberikan kepada Orang tertentu ya. orang tertentu gitu. Asrar namanya ya. Asrar gitu. Seperti apa yang diberikan kepada Al-Khidir alaihissalam gitu. Itu ilmu kitab. Ilmu kitab. Seperti ayat ini, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Iya kayak. Ya ini apa tuh sisi Nabi Sulaiman. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Ana atika bihi kan. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuka. Banyak orang memahami begini. Ya? Kedip mata ya? Iya. Bukan itu. Itu gimana? Gitu. Ya, Kan yang pertama apaan? Yang pertama apaan? Nah, ifrit. Qala ifritun ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Sebelum engkau bangun dari Muncul, ada. tempat duduk kamu. Yang kedua, qala alladhi 'indahu 'ilmul kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuka. Yang selama ini orang memahami kan begitu kan? Berkedip. Sebelum Anda berkedip, ada itu. Itu cepat banget. Kalau ifrit sebelum itu bangun, nanti belum selesai bangun, udah ada. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya, Karena di terjemahan depan agama begitu kan. Bukan gitu. Iya. Kalau ifrit itu qabla an taqum min maqamika, sebelum ente selesai duduk tugas kamu itu. sebelum selesai itu. Menyelesaikan tugasnya. Jadi dulu Nabi Sulaiman, dia di samping dia Nabi, dia juga sebagai qadhi, hakim. Ya. Hakim diduduk di majelis kehakiman berapa jam, habis itu bangun selesai. Nah kata Ifrit, ente anak kan hadirkan sebelum ente selesai Oh, sudah. Selesai sidang lah dulu ya. sidang, itu berapa jam gitu. Berarti ada waktu lama dikit. Waktu lama, bukan bangun gitu. Mana ada kecepatan begitu. Apalagi yang tanda ilaika tarfuq. Irtad dari terfuk, kata orang itu, kita lihat-lihat dulu ya atas gitu. Nengok atas gitu, lihat-lihat burung-burung, selesai turun udah sampai. Lebih cepat. Lebih cepat ya. Jadi antum silakan lihat-lihat dulu. Makhluk-makhluk di langit, burung-burung ya. Berapa menit gitu. Sebelum itu turun pala ente, udah sampai insyaallah. Jadi angkutan batu gitu ya. Iya. Bukan kedipan mata. Ini tafsir apa tuh? Tafsir mana? Anda lihat tafsir di YouTube salah satu tafsir gitu. Tafsir. Iya. Dan itu lebih masuk akal daripada kedip mata mana. Ya, ini tafsir. Mana ada kecepatan begitu. Walaupun kecepatan cahaya juga nggak bisa. Bukan ingin menceritakan tentang kehebatan itu. Iya. Kehebatan dari mereka yang diberikan ilmu.
Enggak makul, enggak masuk akal gitu. Karena untuk ngambil singgasana itu harus masuk 7 pintu loh. Singgasana siapa? Ratu Balqis itu. Hah? Itu tersimpan istana dalam. Jadi harus melalui 7 pintu penjagaan. Itu Ratu Balqis itu benar itu termasuk keturunan jin ya? Karena ada yang bilang begitu ya. Ada yang Salah begitu. satu bapak orang tuanya itu jin. Katanya gitu. Iya. Karena kakinya ada bulunya. Itu. Jadi maksud sini ilmu kitab itu memang ilmu rahasia. Ilmu asrar. Ya memang nggak semua orang tahu ya. Atau ilmu Asmaul Husna kan orang bilang. Bisa Asmaul Husna Nama gitu. Allah. Bukan ilmu kitab ya, ilmu yang apaan? Yang kita biasa pelajari, semua orang biasa pelajari, enggak. Tanbihan ala annahu iqtadara biquwwatil ilm. Ini tambihan menjelaskan bahwa iqtadara, dia sanggup mendatangkan apaan? Singgasana itu biquwwatil ilm ya, kekuatan ilmu. Karena nanti semua keutamaan ilmu itu bukan untuk semua ulama. Semua fadilah ulama segala macam kedudukannya itu ya ulama yang mana gitu. Nggak sembarangan ulama gitu kan. Kalau ulama jual dunia ya mohon maaf gitu. Jual apaan? Jual agama gitu kan. Jelas nggak masuk gitu. Yang semua pakar dalam bidang apapun tetap disebut ulama. Iya. Ulama gitu. Bahasa ya. Iya. Cuman ada yang ahli dalam dunia, ada ahli dalam urusan akhirat, urusan agama, ahli dalam akidah gitu kan. Lain lagi kan. Kalau orang benar-benar mendalami ilmu, lama-lama diketahui jalan, oh benar ini. Bisa disebut ulama. Bisa. Banyak orang pakar-pakar yang masuk Islam kan gitu. Benar ini, bahwa yakin ada Tuhan, nggak mungkin istilahnya apa namanya. Ya, kalau benar-benar dia teliti ya, itu bisa ya, insyaallah begitu. Akan pasti ada rasa takut sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Makanya kalau ilmu itu istilahnya jangan tanggung-tanggung lah gitu. Dalamin gitu sampai benar-benar kan di Ihya Ulumuddin kan nanti digambarkan bahwa kita ini sebenarnya tujuan nyari ilmu buat apa gitu. Atau kita tujuan duniawi atau tujuan apaan? Harta gitu kan. Walaupun kita tujuannya nggak benar, tapi dengan mendalami ilmu, insya Allah tujuan jadi benar gitu. Asalnya kita awalnya, Imam Ghazali itu begitu, talabna ilma li ghairillah. Awalnya kami cari ilmu bukan lillahi ta'ala. Cuman ilmunya membuat kita ikhlas gitu. Lama-kelamaan ya? Lama-kelamaan. Lama-kelamaan itu. Lama-kelamaan itu belajar terus, lama-lama kan nggak ada yang muji. Nggak ada yang dikasih duit gitu kan. Baru ikhlas gitu. Sama seperti sedekah gitu. Sedekah aja terus. Nggak usah khawatir riya gitu. Lama-lama ente sedekah nggak ada yang muji kan. Itu akan menggiring ke keikhlasan gitu. Kebaikan itu akan menggiring kita ke keikhlasan gitu. Kemudian wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullah ya khairun liman amana wa amila salihah. Ini kisah apa? Qarun ya. Bayyana anna 'idhama qadril akhirah, kebesaran kedudukan di akhirat itu yu'lam bil ilmi, bisa diketahui dengan ilmu. Wa qala ta'ala wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi
Wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Al-amthal itu biasanya berarti perumpamaan. Sering perumpamaan dalam Al-Quran mungkin lebih dari 30 ya. Wa ma ya'qiluha, gak ada yang bisa memahaminya kecuali oleh al-alimun. Jadi memang kalau kita ilmu kita jalankan tatbiq, lama-lama akan menggiring kita kepada kebaikan, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ilmu perlu diamalin itu. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala memang nggak bisa dilihat, tapi hanya bisa dilihat di hati aja dirasakan. Bagaimana kita bisa merasakan adanya Tuhan kalau kita nggak ngamalin. Semakin kita sering ngamalin, semakin itu lama-lama Allah Subhanahu wa taala pasti ngasih tahu kita berapa hal dari ilmu ghaib, pasti. Kenapa? Ente rajin tahajud, tiap malam tahajud, kan? Terus zikir, puasa sunnah. Suatu saat kalau ente istiqamah, pasti Allah ngasih sedikit dari ilmu ghaib. Kenapa? Biar kita tambah yakin bahwa kita memang ada di jalan yang benar. Gitu. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kita insya Allah tambah semangat gitu. Makanya orang kalau aulia Allah begitu memang. Allah selalu ngasih hal-hal dari ilmu ghaib walaupun sedikit. Biar ini yakin dia sabar dalam menuju akhirat gitu. Makanya akan di hadis Sahih Muslim kan ada gitu. Apa namanya? Yang tafsir ayat itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Apa maksud tatanazzalu? Turun malaikat ya? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Ada yang menafsirkan pada saat meninggal. Iya, di Quran diterjemahin begitu. Tapi sebenarnya enggak. Salah satu pada saat sakaratul, tapi sebelumnya memang malaikat diturunkan pada ente. Bukan hanya sekarang. Bukan. Cuman tabsyir aja. Apa busyra gitu. Dalam rangka nanti beliau kasih berita gembira gitu. Jadi qoblahnya ya. Qablahu. Karena di hadis Muslim begitu, kalau kita memang aktif kerohanian kita tinggi, pasti di pasar nanti temu malaikat. Yusallim. Oh, udah begitu. Bukan kita manfaatin dia, bukan. Kata kayak orang. Bukan. Ini salam ente nggak kenal dia, dikasih busyra, kasih kabar gembira, habis itu ente lihat dia nggak ada gitu. Itu yakin malaikat itu. Habis itu ente lihat dia nggak ada gitu. Makin tinggi lagi kerohanian ente, nanti dapat karamah ini, karamah itu. Makanya nggak ada istilah orang masih kecil udah wali, nggak ada. Terus serang gitu ya. Nggak ada. Wali itu benar. Kan ada orang tuh. Saya kadang bingung juga ya. Ya kita sering lihat pakaian. Ini wali nih majzub. Majzub ya. Ini aneh sih wali majzub. Wallahu a'lam hakikat di mana. Iya, maksudnya dengan ngelihat seperti itu kan cara syari aja nggak enak. Nggak enak, iya. Maksud bilang wali. Dan kita malu juga lihat. Iya. Kita aja sendiri pas ngomongin bilang wali. Ya kita kelihatannya sendiri nggak enak gitu. Jadi jangan percaya kalau orang bilang masih muda, masih 20, 30 tahun wali, itu jangan percaya. Butuh proses lama itu. Kalau ngaku-ngaku kan. Nah, dari sisi yang tadi Ngaku-ngaku nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau wali nggak ngaku lah. Anu wali nih, nggak percaya ya.
Nggak mungkin. Semakin ngaku semakin gak percaya. Karena kita kalau jalanin agama itu prosesnya lama. Takarub Tuhan itu lama. Kalau siapa? Ente mau takarub Tuhan caranya gimana? Ente belajar ilmu. Tampangnya sama ya. Itu jalan dulu. Hah? Tampangnya sama juga. Iya. Selesai dapat ilmu, mau dekatkan pada Allah ngapain? Ente cari kerja dulu. Itu kewajiban. Kerjakan dulu kewajiban. Allah wajibkan gitu kan. Suruh nikah itu. Itu jalannya ke situ. Jangan menjadi wali. Ya. Hah? Jangan nyari karoma. Jangan jadi karama. Alasannya kan ada ulama yang membujang sampai akhir hayat. Nawawi. Imam Nawawi. Itu tetap karena disibuk dia. Ya, Dia sibuk. sibuk lain lagi. Kalau kita kan nggak ada kesibukannya. Iya. Hah? Kalau nggak ada kesibukannya kawin. Iya. Karena kita nggak Jadi, punya kesibukan, kawin banyak. Prosesnya lama begitu. Nggak bisa kita langsung usia ini itu zikir-zikir nggak bakal jadi wali, nggak bakal. Mana setan yang datangin itu gitu. Apalagi ziarah kubur ya. Nggak bisa, iya. Walaupun dia dapat karamat, tapi bukan karamat benar. Ya. Itu disebut istidraj ya. Nggak bisa. Sidra juga nggak hanya untuk orang kafir ya. Nggak, iya. Untuk siapapun. Itu siapa aja. Jadi sabar lah kalau menjadi wali, sabar itu. Gua sabar. Jangan buru-buru. Pengen banget jadi wali. Ah, Dia bisa ngilang. karena yang susah itu semestakamu. Istiqomah ya. Nah, makanya Hah? depan itu ya. Baru tatanazzalu alaihimul malaika. Bagaimana kita istiqamah itu? Nanti kalau ibadah jangan banyak-banyak dulu. Cukup apaan? Ya, pokoknya apa? Wa in qalla lah. Wa in qalla. Sehari 1 halaman baca Quran. Itu mau istiqamah ngaji ya. Cukup 1 halaman ya. 1 halaman. 1 halaman ini tuh sanggup gak? Terus sampai 40 hari. Kalau sampai 40 hari, itu upgrade boleh nggak upgrade? Naikin. Itu batas istiqomah ada waktunya tadi. Kalau 40 hari batas istiqomah Ya, biasanya sih rata-rata begitu 40 hari ya. 40 hari itu batas 40 hari biasanya. Ada kalau ini tuh apa? Pakar bayi mengatakan Hah? 3 bulan baru bisa istiqomah apa enggak. Bisa 3 bulan tergantung orang-orang ya. Tergantung orang ya. Kapan kita boleh upgrade? Kalau kita suatu saat ninggalin, kita qadha itu. Itu baru ini tuh ya. Baru udah darah daging kita Udah. udah. Sunnah ya. Meskipun itu Misalnya zikir. emang sunnah bukan wajib. Bukan yang wajib, kalau yang wajib biasa. Kalau wajib kan semua orang bisa gitu kan. Karena orang zikir tuh dibahas. Iya. Apa ini? Hah? 11. Bablas. Nah, itu udah masuk istiqomah yang itu. Nggak berhenti ke Iya, sana. artinya kadang-kadang berhenti. Iya. Karena itu tadi kan udah ngantuk nih. Iya. Habis subuh tidur lagi. Nggak sanggup. Iya. Karena belum sanggup. Nggak sanggup. Belum darah daging. Iya. Itu kan ada istilah Hah? istiqomah khairun min alfi haram. Itu bukan hadis, bukan. Hadis. Ungkapan-ungkapan ulama aja gitu. Ada yang banggain dengan karama-karama gitu kan. Nggak tahu kata siapa. Kalau udah merasa darah daging, tandanya begitu. Kalau kita ninggalin, kita qadha. Iya. Hah? Kalau banyak ditinggalin tuh kodok bisa banyak ya. Masih pakai Karena berat. ini kan dulu memang rutin tuh. Yang ditiba dari terus aneh baca tuh. Nah beberapa bulan sekarang ini tuh udah seperti rajin lagi gitu. Itu- Putus tadi baca, besok agak. Itu berarti belum darah daging. Udah lagi. Makanya nyicil, nggak bisa. Sekaligus nggak bisa, berat. Kenapa anak kecil itu dari 7 tahun disuruh sholat ya? Karena untuk membiasakan itu butuh waktu lama gitu. Iya. Makanya nggak ada wali yang masih kecil-kecil ya. Makanya nggak ada, jangan percaya kalau Wali kecil. tingkat istiqamahnya itu Bilang dia keturunan. Gitu. berat. Ya, karena kadang ada aja kan sakit, ada urusan kita ninggalin wiridan itu kan. Putus. Kalau putus kita, apalagi putusnya lama ya. Sehari, 2 hari, 3 hari kita nggak qadha, berarti dari start dari awal lagi. Iya. Kalau orang tujuannya begitu, tujuannya dihormatin orang, tujuannya dapat karamat, tujuan itu nggak bakal jadi wali bener lah. Kan udah niatnya udah rusak gitu.
Niatnya dulu. Makanya kalau kita baca istighfar demi lancar rezeki, demi itu tujuan duniawi. Kalau minta rezeki masih dunia kan? Kalau doa nggak masalah, tapi kalau istighfar, Istighfar jangan bisa. untuk harap dunia. Salawat. Atau misalnya zikir Salawat, jadi wali. zikir, ha? Dunia kan? Hah? Ada orang zikir tuh jadi wali. Apa nih? Ada orang banyak zikir tuh katanya tuh jadi wali gitu. Wali apa nih? Jadi wali Allah maksudnya. Ada yang begitu. Tujuan duniawi, tetap tujuan Ada duniawi. dunia kan? Tujuan duniawi. Karena orang kalau wali pengen ditakzim orang, cerita sama orang, kehebatan dia. Kalau dia cerita kehebatannya, bukan wali. Nah, itu sudah yang banyak tuh. Itu tanda itu. Cerita. Tanda dia bukan wali benar, dia cerita kehebatan. Dia harus nutupi kan. Nutupi. Kelebihannya tutupi. Bisa enggak gitu. Yang sampai fitnah. Hah? Tutupi. Makanya Imam Ghazali dalam kitab apa nggak tahu, dibilang ibadah kita banyak kan ibadah tujar atau pedagang gitu. Kita pengen ngasih pada Allah ini Nyari untung. biar dapat ini gitu. Untungnya apa nih kalau ada gini? Iya. Memang tujar gitu. Tapi kan nggak apa-apa kan. Kalau tahapan-tahapan awal nggak apa-apa lah. Hah? Kan ibarat orang ibadah itu ya mungkin niatnya begini, lama-lama itu lurus. Makanya harus istiqamah itu. Dikasih nggak dikasih dia terusin. Kalau orang nggak dikasih kesel, Iya. Karena termasuk gitu tuh, lelah juga tuh. hah? Udah banyak lama doa kagak dikabul-kabul ini. Ya sama kita kadang gitu juga. Iya. Pengen ibadah, pengen dapat sesuatu, Main cepat. pengen cepat, tapi nggak dikasih sama Tuhan, kesel. Baru bicara ini. Gitu, benar Baru gak? bicara itu. Hah? Kesel misalnya kan? Nah, itu nggak bisa gitu. Makanya kita harus dari mulai bertahap itulah. Tapi insya Allah ya. Tahap. Istiqomah ya. Istiqamah itu. Satu halaman dulu lah, satu halaman. 40 hari, 2 bulan, sanggup. Kalau qada, kan qada gampang kan? Udah gampang aja ya. Ya. Nah, disitulah kalau ente sakit, itu ditulis amal ente. Itu maknanya itu baru. Baru situ. Mereka memang sudah jadi. Udah jadi kebiasaan kita, rutinitas gitu. Kan amal orang mukmin kan begitu kan. Iya. Ditulis terus kalau dia halangan tetap ditulis kan. Dibayar. Kapan? Pada saat itu. Bukan Kalau kita misalnya nggak 7 hari tinggal rutin nih. Ya kodo tuh 7. 7 kata. 7. Itu banyak harusnya kodo ini. Hah? Seperti kita kayak kita Ganti istiqomah itu. Ini dibahas. Hah? Maksudnya ganti istiqomah Iya. itu. Nanti katakan ada mau istiqomah ini tadi itu jalanin kodo itu tadi. iya, Berapa yang kita tinggalin. kita harus kota itu. Kayak kewajiban salat kan. Iya. Salat karena mendarah daging kita kan kalau kita ninggalin udah kita kota kan. Kayak begitu kan. Nanti sunnah seakan-akan wajib. Ini yang menaikkan derajat Bagi yang dia. sunnah-sunnah tadi. Sunnah yang naikin derajat itu. Iya. Kalau yang wajib sih Kalau wajib standar semua. Makanya Paket-paket harus sederhana itu. paket wajib. Paket wajib itu. Misalnya paket sembako. ada orang pernah bilang begini, kalau ente orang mukmin, yang ente kejar bukan kewajiban, fadilah gitu kan, ente nggak hanya 5 waktu, orang mukmin sholatnya minimal 7 waktu katanya, subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud gitu. Iya. Kira-kira ada yang Rutin. Kan ada hadis yang masyhur kan yang arba'in nawawi juga ada. Ma taqarraba 'abdi bi afdal mimma Iya. Iya. aujabtu. Nah, kalau ini. Habis gitu wa ma yazalu 'abdi kan. Ma yazal ini berarti kan step by step. Biasa, ya. Hambaku mendekatkan. Dekatnya dengan apaan? Binawafil. Bin nawafil. Hatta uhibba. Hatta wahib sampai Cinta. aku cinta dia. Baru makam wilayah Cinta gitu. wali. Kalau udah cinta udah lain itu. Iya. Tapi Makam kalau yang orang wali lain. itu dijaga nggak sih? Hah? Dijaga nggak? Tetap dia istiqomah terus. Istiqamah. Makanya Allah tetap ngasih karamah, ngasih. Karamah itu tujuannya untuk Meyakinkan dia. meyakinkan dia biar dia stabil gitu. Bahwa Karena dia kan selama orang ini capek udah ibadah, wali kan? Nanti. capek ibadah kan kita pengen hasilnya juga sebenarnya pengen lihat gitu. Nah itu yang saya bilang saya lelah itu karena hasilnya apa ya? Lama-lama jadi kurang. Gak ada hasilnya kan? Itu Iya, dia. kan? Nah, itu Ujian di situ, ujian ya. gitu. Jadi di situ. Ujian di Kita situ. kan mikir, Iya. ini baca hizibnya apa? tuh? Apa hasilnya? Berpuluh-puluh tahun kan baca kan? Apa ya hasilnya? Kok nggak ada ya? Rasanya begitu. Gitu. Ini kurang. Tapi
tetap lagi isi gitu, kurang. Kadang-kadang jadi, nah itu tadi seperti apa ya hasilnya? Tapi istiqomah ini juga sebenarnya maknanya nggak linear dari bawah terus, tapi lurus terus, tapi begitu aja agak Turun turun lagi. dikit, tapi nggak jeblos gitu. Nggak Naik lagi gitu, kan, tapi iya, dalam posisi tetap posisinya naik gitu kan. iya, Makanya gitu kan. Tetap dalam koridor Kalau istiqomah. istiqomah koridornya dah. iya. Kalau Soalnya turun nanti kan juga- di jalanan ada yang Hah? Nanti juga ada ujian ya, pasti tes ujian pasti. Ujian itu tadi mungkin ya. Sakit, Belum ada hasilnya nih. Iya, termasuk itu ujiannya kali ya. Mempertanyakan gitu ya. apa? Iya, ujiannya termasuk Ah, sama. atau sakit kadang bikin kita berhenti kan. Sakit, cacian orang pasti, Iya, dicaci sama orang pasti. gampang ini. Kita sabar gak? Ya, ujian nih. Saya pernah dengar orang maaf dikit lagi. Pernah dengar orang belajar hikam katanya, ketika engkau berdoa nggak dikabulkan, sesungguhnya ketidakkabulan doamu itulah keterkabulan doa kamu. Iya. Gitu. Ya kan, artinya justru Allah kabulin yang itu gitu ya. Iya, yang terbaik buat kita apa? Kita pengen mercy, tapi kita nggak tahu, mungkin mercy itu nggak baik buat kita kan? Hah? Ini komunikasi nanti kecelakaan atau gimana? Bisa, ya. Entah perlu syai'an wa huwa khairul lak. Hah? Ya lanjutlah. Ini lama-lama habis. Hah? Ini masalah istiqomah nih. Hah? Masya Allah. Jam 11 habis. Jam 10.30 selesai nih. Makanya rata-rata itu yang bagus itu memang mulai usia 40 dah istilahnya. Takarrub pada Allah gitu Udah istilahnya. lewat banget. Hah? Lewat. Ya, istilahnya apa namanya? Hah? Jangan masih muda, kalau masih muda nggak kena gitu. Nah, apalagi mata ini masih mata cewek. Iya. Susah. Kalau anak muda, walaupun dia baca wirid zikir, kalau dia dapat kelebihan dia pasti cerita. Oh, itu dia. Cerita Penyakitnya. penyakitnya, Ada di status gitu ya. status apa gitu. Anak pernah begini, anak pernah begitu. Kalau dia nggak dapat kesel ya. Itu tadi. Itu masih kita. Masih pedagang ini. Sekarang iya, maaf nih ya. Iya gitu ya. Maaf ya. Karena nih mumpung ingat, sebenarnya kalau kita cerita sama keluarga kita sendiri termasuk ini nggak sih ya? Misalnya nih saya cerita sama istri, Anda nih gua kemarin termasuk dianggap ini nggak sih ya? Karena kalau istri itu kan mungkin beda ada orang lain. Kan kalau saya Berbagi kebahagiaan. Nah, ada sebenarnya emang nggak masalah itu. apa ya? Jangan cerita kelebihan itu gitu, walaupun sama istri Nggak boleh. nggak boleh. Biar istri yang nilai kita lebihan kita. Apalagi Kadang-kadang kelebihan gitu rezeki kan nggak bilang. Karena kan. Enak gitu. karena kalau rahasia kita pengen tersebar gampang cerita aja sama istri. Oh, Istilahnya gitu kan. kita di Istri pasti ngomong mana-mana. Makanya kalau ingin populer bilang sama istri. Ya aja. Tuh cepat populer kita. Walaupun sama istri. Kelebihan yang kayak Karama gitu ya. pasti istri cerita ya. Iya. Dan Karama itu datangnya bukan kita minta. Roma datangnya bukan Kita minta. Cuman pada saat kita butuh ada. Arti kalau kita nggak butuh nggak bisa. Misalnya kalau kita perjalanan kan, Hah? naik mobil, tiba-tiba kecelakaan, selamat gitu kita. Selamat misalnya. Gitu tadi. Atau antum ibadullah salihin dikejar-kejar sama polisi anjing depan antum air gitu. Bisa jalan itu atas air. Sampai seperti itu ya. Tapi kalau keadaan biasa nggak bisa. Diulangin lagi nggak bisa. Nggak bisa. Artinya? Hah? Allah ngasih pada saat suatu kita dibutuhkan benar. Bukan pada saat apa? Kapan aja kita minta dikasih, nggak bisa. Buktinya, ketika yang air keluar dari Jari-jari. jari Nabi, kapan terjadi? Iya. Sekali doang kan? Jari doang. Padahal pernah waktu perang Tabuk kan, sahabat haus banget. Nggak keluar air kan? Itu mukjizat begitu. Nggak bisa keluar sembarangan aja, nggak bisa kapan Allah yang kehendaki ya. Allah kehendaki. Hah?
Makanya kalau ada karamah jangan cerita, kalau cerita gagal itu. Beratnya begitu. Godaan begitu. Mulutnya nggak bisa kalau nggak cerita. Hah? Mulut nggak bisa kalau nggak cerita itu. Karena mungkin mulut kita banyak dosanya kali ya, jadi banyak kalau ada ngomong lagi gitu. Iya. Jangan-jangan kalau kita qiyamul lail aja kadang-kadang kita pagi kita cerita sama orang batal habis pahala kita udah. Allah, itu cerita doang tuh ya. Cerita ngomong, anak semalam qiyamul lail gitu. Habis pahala itu udah. Hah? Iya, makanya dikasih lakban Hah? mulutnya. Oh ya, sebut ya. Hah? Khairan kalau Cuman ya termasuk godaan setan gitu, suruh ngomong pasti setan gitu. Hah? kalau ngingetin orang ya kita ini gitu. Ajak. Ini dakwah insyaallah bakal gitu. Selalu dapat pahala banyak. Heeh. Kadang bedanya di mana ya antara tahadus bin nikmat dengan riya? Hah? Kita membedakannya gimana tuh ya? Karena itu bukan nikmah. Emang ibadah itu nikmah istilahnya. Hah? Kecuali rezeki ya. Kecuali rizki. Dapat mobil, cerita. Cerita itu nikmah. Jangan itu umpetin sendiri Pak, akhirnya bisa makan. Iya. Cerita. Hah? Kita bisa bangun rumah besar, nikmat gitu kan. Tapi ente tahajud, salat, ngaji Quran itu sebaiknya diam aja diam. Gimana terus apa? Terus tergantung saya buat baik nih. Terus sampai malam asik banget kayaknya. وقال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Jadi maksudnya lah walau radduhu ila rasul, kalau mereka kembalikan itu mungkin urusan apa, keributan misalnya kan, wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ini niscaya bisa diketahui oleh siapa? Ulama, karena ulama yang mampu istinbat. Istinbat itu berarti mengambil hukum gitu. Radda hukmahu fil waqa'i ila istinbatihim. Di sini kembalikan keputusannya itu fil waqa'i. Waqa'i berarti apa? Peristiwa atau kasus ya. Kembalikan kepada istinbat ulama. Wa alhaqa rutbatahum bi rutbatil anbiya. Radduhu ila Allah au ulil amri. Berarti rutbah mereka sama dengan rutbah Rasul. Kalau dulu ada Rasul, kita kembalikan kepada Rasul. Nggak ada Rasul, disuruh kembalikan pada para ulama. Fi kashfi hukmillah. Wa qila fi qawli ta'ala ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum. Yuwari ini yakni al-ilm gitu. Libasan ini maksudnya adalah al-ilm. Qila, tapi bukan tafsir yang lebih kuat ya. Yang lebih kuat adalah ya pakaian. Tapi ada yang mengatakan libasan sini berarti ilmu. Karena warishan yakni yaqin. Walibasut taqwa yakni al-haya. Wa qala azza wa jalla wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin falanaqussanna alaihim bi'ilmin. Wa qala azza wa jalla bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Jelas semua kayaknya. Wa qala ta'ala khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Wa innama dzakara dzalik fi ma'rid al-imtinan. Imtinan berarti anugerah gitu. Di antara anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu 'allamahul bayan. Dan ilmu sama dengan hati gitu. Ilmu nggak bisa masuk cepat begitu.
nggak bisa. Ya, harus step by step gitu. Gitu ya. Hah? Ya harus bersih kali ya. Hah? Harus bersih baru masuk. Harus bersih, sedikit-sedikit gitu. Langsung dijejelin begitu. Iya. Bahkan kalau nanti bisa sehari baca satu halaman aja dah. Tapi istiqomah tadi ya. Nanti Iya. 1 minggu lagi mulai. Hah? Lupa ya halaman belum. Kalau orang pengujian, wah baru Mas. Hah? Nggak bisa. SKS. Kalau baca satu halaman 10 kali, 20 kali, mendingan daripada baca 20 halaman sekali. Hah? Iya. Ini kan banyak saat kita belajar nih. Dapat ini. Terus Zawal hilang ilmu tuh. Itu kenapa tuh? Hah? Apa karena kita dapetnya terlalu cepat? Dapatnya terlalu cepat, masuk hanya memori utama. Oh, nggak sampai ganti. Nggak sampai memori kedua, ketiga. Cepat terus waktunya ringkas kali ya. Heeh. Kemudian kedua ketiga maksudnya gimana? Hah? Jadi kalau kita misalnya hafal sesuatu, satu halaman, ya, kita ngulang 10 kali, 20 kali, sampai 50 kali itu masih memori utama masih. Memori utama cukup untuk ujian besok lah. Setelah itu hilang lagi. Itu hilang. Cepat apa cepat hilang. Nah, memori utama masih. Kedua, ketiga itu. Kalau mau masukin memori kedua, itu butuh paling nggak ngulang 200-300 kali. Iya, kalau Quran gitu mulanya Mulai. sekali. Hah? Jadi Sekali, kalau ada yang kalau ulang. di tahfidz tuh kalau untuk kita jangan 2 jam sekali malah. Oh iya, ulang. Kan setengah jam sekali. Setengah jam kali, Mas. Jadi kalau kita hafal Quran 1 halaman, kan beliau bilang tadi 20-40 kali baca aja. Benar memori utama. Memori utama Hafal semua. udah. Dan kita tinggal kalau untuk anak SMP SMA nih 2 jam di ini hilang lagi. Hilang. Itu masih memori utama. Cukup untuk ujian besok ya, besok. Cukup. Benar memori utama maksudnya. Memori utama. Kalau mau pindahin ke memori kedua, itu paling nggak 200 sampai 300 kali itu. Biar ditakrir. Iya. Ngulangnya. Iya. Kalau mau masuk memori ketiga, paling nggak di atas 500. Memori ketiga itu kayak kita hafal Fatihah. Dalam posisi apapun pasti ingat. Sampai ngigonya Al-Fatihah. Mau berantem juga masih hafal kita Fatihah. Itu memori ketiga itu. Kan maaf ada murtadin yang udah lama nggak jadi Islam lagi. Al-Fatihah masih apa? Siapa? Iya, iya. Udah. Itu memori pertama ya. Hah? Memori ketiga ya. Nomor 3. Ada memori ketiga. Makanya jadikan Al-Quran seperti Fatihah. Iya. Masya Allah. Hafal di mana aja. Hah? Ya, aneh izin kalau lihat terkait hafal Quran, ya kan metode macam-macam banyak. Ada 6 bulan hafal. Waduh. Jangan percaya itu Iya, memori pertama semua. Satu yang beliau bilang aja udah. Heeh. Itu nggak ada kalau semakin apa? Pernah kan Pertama aja. pernah kan dapat cerita Imam Syafi'i sekali baca hafal? Iya. Itu tetap memori pertama. Ingatannya kuat ya. Yang umur berapa tahun? Hah? Hafal. Hafal sekali baca kan hafal Imam Syafi'i. Tapi hafalnya tetap memori pertama. Dia ulang lagi kan. Ulang lagi. Makanya ulama dulu, ulama hadis kayak Imam Ahmad bin Hambal. Sama, baca sekali hafal. Tapi kenapa Imam Ahmad bin Hambal suruh ngulang-ulang? Karena kalau ente walaupun baca sekali hafal, tapi tetap memori pertama. Mau pindahkan ke memori kedua, save yang lama gitu, butuh waktu. Jadi begini, seakan ada memori pertama, memori kedua. Di sini ada saraf-saraf. Nyambung. Kalau ente baca 10-20 kali hafal ya baru satu jalan saraf. Baru satu jalan. Kalau ente ngulang 2 saraf, 3 saraf, 3 pada. Nanti lama-lama lupanya dikit-dikit kan? Satu-satu putus. Kan kalau lupa nggak langsung lupa kan? 1 kata 2 kata lupa gitu. Kalau ada masalah kita buka lagi. Nah. Begitu jadinya. Hah? Maksudnya umur di atas 40 tahun nih khususnya saya gitu. Baru 40 masih muda. Hah? 40 masih muda. Kan tadi batasnya 40 kan ya. Nanti coba sehari hafal. Gak usah 1 halaman kebanyakan. 1 ayat aja. 1 ayat. Betul. 1 ayat ngapal.
Ya yang dua, 3 baris 4 baris lah gitu. Satu ayat sih. Hah? Satu ayat dah. Apa? Ini buat istiqomahnya supaya tetap dia. Ah, ente kapan masukin ke memori apa? Kedua atau ketiga? Butuh berapa kali? Terus tes dalam keadaan jalan hafal enggak? Dalam keadaan tidur hafal enggak? Kalau masih kita baca, masih mikir-mikirin berarti belum ngapal benar. Memori satu. Hah? Nanti setelah ente wirid terus gitu, nanti sakit ente. Pasti sakit. Itu ujian. Paling enggak Itu ujian. Ente sembuh dari sakit itu, hafalan ente tambah kuat. Itu tanda hafalan kuat. Gitu ya. Begitu. kayak anak kecil panas gitu. Panas, demam gitu kan. Ini mau Giginya bisa giginya keluar. Panas bisa demam. nih. Hah? Iya gitu. Ujian kan deg-degan dulu kan. Hah? Deg-degan panas dingin tuh gitu. Ya, panas pasti. Deg-degan. Sembuh dari sakit itu paling sehari 2 hari lah gitu, kayak demam. Coba baru daya ingat ente tambah ingat, tambah kuat coba dah. Lu pernah perhatiin ya? Hah? Jadi ulangin gimana ulangin? Hah? Ulangin biar. Jadi ketika Kita kan otak kan kayak apa ya? bukan Semakin kita apa? dia penuhin isi gitu, Hah? makin paksa gitu ya. Enggak, apa namanya? Butuh dilatih kan istilah. Saraf gitu kan. Tapi nggak bisa kita sekaligus gitu. Sehari 1 juz hafal nggak bisa. Bisa. Paling nggak 1 halaman dah gitu, halaman hafal terus berapa? Tadi 40 hari, 50 hari ya, terus. Ya. Nanti tanda otak ente mampu apa? Menambah apa namanya daya hafal nambah, sakit itu. Sakit. Jadi kalau sakit sabar itu. Jangan berhenti ya gitu. Sakit pasti ya kalau kasih tahu gitu. Iya nih ada orang yang akhir habis setelah itu udah kagak pernah lagi ada. Iya, iya. Ujiannya di situ. Ujian di situ. Dia terusin atau dia berhenti? Atau berhenti. Hah? Iya, iya. Coba aja deh itu. Pasti sakit itu. Kalau sakit sembuh, daya ingatnya itu tambah kuat. Nanti begitu lagi. Ya, dia hafal 2 halaman, 3 halaman sehari. Sakit lagi. Kan Imam Syafi'i kan nggak sekaligus bisa baca sekali hafal, enggak. Hafal Quran dulu berapa tahun. Terus hafal syair berapa tahun. Karena ingatannya kuat sih. Hah? Nah, dia Karena dilatih. kuat, kiranya itu kan Bang. Nggak bisa cara dilatih. Makanya kenapa orang yang hafal Quran istimewa itu dia ingatnya kuat gitu. Karena dilatih otaknya, dirangsang terus. Sering melatih kan. Hah? Ya, itu siapa tuh udah siapa yang otaknya lumpuh itu? Oh iya. Najah. Iya. Itu luar biasa. Hah? Ada anak kecil yang otaknya lumpuh, tapi menghafal Quran sampai halamannya ditahu sampai Detail barisnya. masih anak. Itu kan istilahnya kayak apa? Karma. Kayak kasus kayak sesuatu ini kayak habis kecelakaan tiba-tiba jadi jenius gitu kan. Kayak ada orang Inggris gak ada gitu, orang kafir gitu. Habis kecelakaan ternyata Stephen Hawking kali. Hah? Jadi jenius. Ini kan orang gede. Meninggal tapi kan dia lumpuh. Dia lupa karena dulu itu kan. Kayak ada orang habis kecelakaan tiba-tiba maaf ya syahwatnya kuat gitu. Itu namanya blessing in disguise. Itu istilahnya sesuatu yang jarang itu istilahnya, jarang gitu. Emang kita mau begitu jangan. Hah? Cukup sampai sini. Cukup lah tadi. Tapi yang paling nggak kuat nih termasuk selesai. Kurang dong. Nanti hadisnya bulan depan aja. Kan ada hadisnya itu wal akbar. Dia udah kayak apa gitu masih.